Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Varian di channel Opini Varian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pupuk urea. Pupuk yang saya rasa sudah banyak yang mengenal, mulai dari kalangan petani sampai kalangan praktisi. Bahkan para ilmuwan pun sudah banyak yang membahas mengenai pupuk yang satu ini. Saya rasa belakangan ini kita perlu semakin memperhatikan pola pemupukan di lahan pertanian kita, secara khusus di Indonesia. Kenapa demikian? Karena harga-harga pupuk belakangan ini juga mulai merangkak naik secara tidak wajar. Contoh kasus untuk pupuk urea. Untuk pupuk urea di dalam kondisi yang normal sebelum pandemi mungkin ya, itu kita bisa dapat harga mulai dari 4.500 sampai 6.000 per kilonya. Namun belakangan ini harga pupuk urea sudah mencapai 10.000 sampai 15.000, bahkan mungkin ada yang lebih juga loh. Oke, tapi di sini saya tidak akan membahas mengenai alasan kenapa pupuk urea mengalami kenaikan di Indonesia. Secara khusus, saya akan lebih spesifik membahas mengenai apa itu pupuk urea, standarnya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan kekurangan-kekurangan dari pupuk urea itu seperti apa. Serta mungkin saya akan memberikan tips ketika teman-teman mengaplikasikan urea agar pengaplikasiannya menjadi lebih efektif. Tentu, di kondisi harga yang cukup ekstrim kali ini, kita perlu mengefektifkan penggunaan pupuk-pupuk yang kita miliki. Oleh karena itu, tonton videonya sampai selesai. Membahas mengenai pupuk urea, pertama-tama kita kenali dulu apa itu pupuk urea. Pupuk urea merupakan salah satu jenis pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen. Ya, hanya nitrogen saja. Maka dari itu, pupuk urea lebih sering dikenal sebagai pupuk makro tunggal. Di mana keberadaan pupuk ini dikenal sangat penting loh di Indonesia dan seringkali dikaitkan dengan isu-isu ketahanan pangan. Bagaimana tidak? Karena pupuk urea adalah salah satu sumber pupuk nitrogen yang sangat diandalkan di Indonesia. Hal itu saya rasa cukup wajar juga karena memang unsur nitrogen merupakan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup banyak. Di Indonesia ada cukup banyak perusahaan yang mendaftarkan pupuk urea sebagai produk perusahaannya. Di antaranya adalah PT Petrokimia Gresik, Merauke Tetap Jaya, Wilmar Chemical Indonesia, Triasindo Subur Prima, dan lain sebagainya. Teman-teman silakan cek di link di deskripsi untuk mengetahui perusahaan mana saja yang mendaftarkan pupuk urea sebagai produk perusahaannya. Karena jika disebutkan satu persatu rasanya akan cukup memakan waktu juga ya. Kemudian, mari kita bahas mengenai standar pupuk urea di Indonesia. Mengacu SNI 2801 tahun 2010, pupuk urea setidaknya harus memiliki kandungan nitrogen sebesar 46% dengan kadar air maksimal 0,5%. Di Indonesia sendiri, itu ada terdapat dua macam pupuk urea. Yang pertama adalah pupuk urea yang berwarna putih dan pupuk urea yang berwarna pink. Secara standar, keduanya harusnya memiliki standar yang sama sesuai SNI 2801 tahun 2010. Namun yang membedakan dari kedua pupuk urea ini adalah peruntukannya, di mana urea yang putih merupakan urea yang non-subsidi, sementara urea yang diberi warna pink merupakan urea subsidi. Perbedaan warna ini katanya untuk mempermudah pengawasan di lapangan mengenai penyaluran-penyaluran pupuk subsidinya. Tentu, ada pembeda lainnya, yaitu soal harga, di mana pupuk subsidi tentunya memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan pupuk non-subsidi. Setelah kita mengetahui mengenai pupuk urea di Indonesia, mari kita bahas sekarang mengenai kelebihan dari pupuk urea ini. Kelebihan dari pupuk urea yang sejauh ini sudah saya dapatkan sebenarnya cuma satu sih, yaitu dia memiliki unsur hara nitrogen yang sangat tinggi, yaitu sekitar 46% dibandingkan dengan pupuk sumber nitrogen lainnya. Kita ambil contoh misalkan pupuk amonium klorida atau pupuk AC yang hanya memiliki kandungan nitrogen sebesar 25%, atau pupuk amonium sulfat yang biasa kita kenal pupuk ZA yang memiliki kandungan hara nitrogen sebesar 21%. Jika kita bandingkan dari pupuk-pupuk sumber nitrogen tersebut, tentu pupuk urea lah yang memiliki kandungan yang paling tinggi, yaitu sebesar 46%. Urea juga memiliki nilai nutrisi per rupiahnya yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber-sumber pupuk nitrogen lainnya. Artinya, jika harga pupuk per kilonya kita bagi dengan persentase dari kandungan nitrogennya,
maka pupuk urea ini relatif memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan pupuk-pupuk sumber nitrogen lainnya. Dengan kata lain, kita bisa bilang kalau pupuk urea itu adalah pupuk yang memiliki unsur hara nitrogen yang tertinggi dengan harga yang paling murah. Tapi perlu dicatat juga, ini kembali lagi ke harga masing-masing daerah. Kalau misalkan ada daerah yang mematok harga urea itu lebih tinggi, ya bisa jadi harga pupuk urea relatif lebih mahal. Tapi saya rasa kasus seperti ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Rata-rata kalau saya bandingkan harga urea dan dibagi dengan persentase kadar unsur haranya, itu relatif lebih murah lah ya dibandingkan pupuk-pupuk sumber nitrogen yang lainnya. Setelah kita bicara mengenai kelebihan dari pupuk urea, sekarang kita akan berbicara mengenai kekurangan-kekurangan apa saja yang bisa ditemukan ketika kita mengaplikasikan pupuk urea di lahan pertanian. Kekurangan-kekurangan dari pupuk urea ini sebenarnya sering sekali dibahas di kalangan para praktisi pertanian, para peneliti, bahkan di petani mungkin juga ada. Secara khusus, kekurangan yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama, kandungan unsur hara nitrogen yang terdapat dalam pupuk urea itu tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Yang kedua adalah tingkat kehilangan unsur hara dari pupuk urea ini sangat tinggi di lapangan ketika pupuk tersebut diaplikasikan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Kekurangan yang pertama, di mana kandungan unsur hara dalam nitrogen itu lambat tersedia atau tidak cepat tersedia bagi tanaman. Yang perlu kita tahu adalah bahwa tanaman menyerap unsur hara nitrogen pada umumnya dalam dua bentuk senyawa kimia, yaitu amonium dan nitrat. Sementara itu, nitrogen dalam urea belum dalam bentuk kedua senyawa kimia tersebut. Perlu ada beberapa tahapan reaksi kimia di dalam tanah hingga akhirnya nitrogen dalam urea dapat diserap oleh tanaman. Setelah pupuk urea diaplikasikan di lahan pertanian, pupuk urea bereaksi dengan air di dalam tanah dan bereaksi juga dengan urease yang merupakan enzim yang banyak terdapat di dalam tanah. Setelah ada reaksi tersebut, urea mengalami hidrolisis di mana urea diubah menjadi amonium karbonat. Amonium karbonat inilah yang kemudian diubah menjadi amonium dan menjadi gas amonia. Hal ini tentunya sangat bergantung pada kondisi seperti pH, suhu, dan kelembapan tanah. Setelah melalui tahapan perubahan hidrolisis inilah, nitrogen yang tadinya terkandung dalam urea baru bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk amonium. Proses hidrolisis itu sendiri memakan waktu 1 hingga 8 hari lamanya. Inilah yang saya rasa menjadi kekurangan utama dalam penggunaan pupuk urea. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kekurangan pupuk urea yang kedua, yaitu tingkat kehilangan unsur hara yang cukup tinggi setelah pupuk urea ini diaplikasikan di lapangan. Untuk membahas ini, saya tertarik mengutip sebuah laman media yang meliput sebuah pernyataan dekan dari Universitas Siliwangi terkait hal ini. Dilansir dari laman republika.co.id, sebuah berita menyampaikan bahwa 50% pupuk urea terbuang percuma dan malah merusak lingkungan. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, di mana beliau menyampaikan bahwa urea hanya 50% diserap oleh tanaman dan sisanya menguap atau masuk ke dalam air. Kok bisa begitu ya? Oke, saya mau menarik kembali ke penjelasan saya yang sebelumnya bahwa pupuk urea tidak bisa diserap tanaman dalam waktu yang cepat. Setidaknya perlu proses hidrolisis dan reaksi urease sehingga menjadi amonium karbonat. Kemudian, amonium karbonat tersebut dirubah kembali menjadi amonium dan gas amonia. Lamanya proses perubahan ini menjadi celah yang sangat lebar untuk terjadi kehilangan hara dari pupuk urea yang diaplikasikan di lapangan. Kehilangan yang pertama adalah penguapan gas amonia yang tadinya berasal dari urea ini. Selanjutnya, pupuk urea juga bisa mengalami potensi kehilangan yang diakibatkan oleh alam. Seperti contohnya, ada terjadi pencucian, kemudian terjadi erosi, terbawa saluran irigasi, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup masuk akal juga ya kalau misalkan unsur hara dalam pupuk urea tersebut terjadi kehilangan sebesar 50% banyaknya. Karena unsur hara dalam pupuk urea tersebut tidak mudah untuk langsung diserap oleh tanaman. Mereka harus melalui tahapan-tahapan perubahan hingga menjadi amonium dan diserap oleh tanaman. Dari kekurangan-kekurangan tersebut, tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa peranan pupuk urea di Indonesia itu sangat-sangatlah penting.
Sebagai salah satu pupuk yang bisa diproduksi di dalam negeri, saya rasa pupuk urea juga masih sah-sah saja untuk digunakan di lahan pertanian kita. Tapi bagaimana cara kita bisa mengantisipasi kekurangan-kekurangan dari pupuk urea ini? Seperti misalnya penerapan metode 5T dalam pemupukan, di mana 5T adalah tempat jenis, tempat waktu, tempat dosis, tempat-tempatnya, dan tepat caranya. Antisipasi lainnya seperti misalkan penggunaan coating pada pupuk urea. Dan ya saya rasa masih banyak lah antisipasi-antisipasi lainnya untuk mengefektifkan pupuk urea. Tapi menurut saya ada salah satu solusi yang bisa kita lakukan dan cukup relevan untuk mengefektifkan penggunaan pupuk urea di Indonesia, yaitu dengan penambahan interval atau frekuensi dari pemupukan itu. Ya, saya tekankan sekali lagi yang ditambahkan adalah interval atau frekuensi dari pemupukannya, bukan dosis pupuknya. Katakan dosis rekomendasi untuk penggunaan pupuk urea pada tanaman padi adalah 300 kilo per hektarnya. Saya sering juga menjumpai petani-petani di Indonesia hanya mengaplikasikan pupuk urea sekali dalam semusim atau mungkin dua kali lah ya dalam semusim. Artinya, kalau sekali dalam semusim, petani tersebut langsung mengaplikasikan 300 kilo per hektarnya itu dalam satu waktu. Dan jika dua kali semusim, artinya ya 300 kilo tersebut dibagi menjadi dua pengaplikasian. 150 kilo per hektar diaplikasikan di pemupukan pertama dan 150 kilo per hektar selanjutnya diaplikasikan di pemupukan yang kedua. Maka yang saya maksud penambahan interval dan frekuensi pemupukan di sini adalah yang tadinya diaplikasikan hanya satu atau dua kali, sekarang diaplikasikan menjadi tiga atau empat kali, di mana dosis 300 kilo per hektar yang tadi direkomendasikan itu dibagi menjadi tiga atau menjadi empat kali. Katakanlah, teman-teman mau mengaplikasikan pupuk urea dalam tiga frekuensi pemupukan. Yang pertama, 100 kilo per hektar diaplikasikan di pengaplikasian pertama, 100 selanjutnya diaplikasikan di pemupukan yang kedua, dan pengaplikasian terakhir 100 kilonya diaplikasikan di pengaplikasian yang ketiga. Totalnya tetap sama, yaitu 300 kilo per hektar, tapi jumlah aktivitas pemupukannya yang berbeda. Begitu juga jika teman-teman mungkin tertarik untuk mencoba interval pemupukan dengan 4 kali pemupukan. Pada intinya, dosis rekomendasi yang digunakan akan tetap sama, yaitu sekitar 300 kilo per hektar. Tapi yang beda adalah jumlah dosis yang diaplikasikan pada setiap pemupukannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah penambahan frekuensi pemupukan tersebut akan berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan unsur hara? Atau mungkin apakah dapat meningkatkan produktivitas dari tanaman tersebut? Ya, tentu saja ini sangat berpengaruh. Karena memang ada beberapa jurnal ilmiah yang menyampaikan bahwa penambahan frekuensi pemupukan itu sebenarnya cukup berpengaruh terhadap produktivitas maupun daya serap unsur hara yang diberikan oleh pupuk terhadap tanaman. Kalau mungkin ada yang penasaran bagaimana penjelasan secara rincinya, teman-teman silakan komen di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang penasaran, saya akan bahas di video selanjutnya. Saya rasa cukup sekian dulu untuk membahas mengenai pengenalan pupuk urea itu seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan mungkin ada tips-tips dalam pengaplikasian pupuk urea yang tadi sudah saya sebutkan. Jika materi yang saya sampaikan ada yang mau dikoreksi atau mau ada yang ditambahkan dan ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kita diskusi di sana dan kalau misalkan memang banyak pertanyaan yang sama, saya mungkin akan bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.